Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Pastinya semangat dong. Pak Ipul aja semangat ya. Di sini Pak Ipul kita akan belajar tentang tematik, yaitu pelajaran IPA. Ya, tentang apa? Yaitu tentang alat gerak manusia. Pak Ipul belajar dan kalian pun juga akan belajar. Oke? Ya, tentang alat gerak manusia. Sebelumnya Pak Ipul mau tanya, kira-kira alat gerak manusia itu dibagi menjadi berapa ya? Ada yang masih ingat? Coba pikir. 1, 2, 3. Oke, good. Alat gerak manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Nah, untuk lebih tahu selengkapnya, mari kita simak. Teman kita akan menjelaskan tentang alat gerak manusia ya. Yang kita tahu bahwasanya dibagi menjadi dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Apa aja? Silakan simak video berikut ya. Bagaimana dengan kostumku ini teman-teman? Saya memakai kostum rangka. Sekarang mari kita belajar bersama-sama teman-teman. Rangka tubuh manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Kita pelajari lebih detail lagi yuk teman-teman. Gambar di sebelah kanan saya ini adalah rangka kepala teman-teman. Rangka kepala disebut juga tengkorak teman-teman. Rangka kepala ini tersusun dari kumpulan tulang-tulang. Ada tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala belakang. Tahukah kalian apa fungsi dari tulang-tulang tersebut? Secara umum, fungsi dari rangka kepala ini adalah untuk melindungi organ vital seperti mata dan otak. Rangka kepala ini juga memberi bentuk wajah seseorang. Selain itu, dengan adanya rahang bawah di kepala, kita bisa melakukan aktivitas seperti makan dan berbicara. Baiklah teman-teman, sekarang saatnya kita mempelajari rangka badan. Teman-teman, coba amati gambar di samping kanan saya ini. Ini adalah rangka badan teman-teman. Kita bisa mengelompokkan rangka badan ini menjadi 4 kelompok, yaitu ruas tulang belakang, tulang dada dan rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Ini adalah gambar ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Fungsi dari rangka ini adalah untuk menegakkan badan, menyokong kepala dan tangan, serta untuk melekatnya otot dan tulang rusuk. Kalau ini adalah tulang dada dan tulang rusuk teman-teman. Tulang dada tepat berada di tengah-tengah, sedangkan tulang yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri dari 12 pasang teman-teman. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk ini adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru kita teman-teman. Bagaimana dengan ini teman-teman? Apakah kalian tahu nama tulang ini? Tepat sekali. Ini adalah tulang gelang panggul teman-teman. Tulang gelang panggul atau tulang panggul ini terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi dari tulang panggul ini adalah menyangga badan kita ketika kita sedang duduk. Selain itu, tulang panggul juga melindungi organ vital di perut dan juga untuk melekatnya tulang paha atas. Kalau ini adalah gambar tulang bahu teman-teman. Pada tulang bahu terdapat tulang yang berkaitan, yaitu tulang selangka dan tulang belikat. Sampai di sini apakah kalian memahami teman-teman? Luar biasa. Sekarang saatnya kita mempelajari rangka anggota gerak. Coba teman-teman perhatikan gambar berikut ini.
Rangka anggota gerak terdiri dari rangka anggota gerak atas, yaitu tangan, dan rangka anggota gerak bawah, yaitu kaki. Sekarang kita pelajari satu persatu ya teman-teman. Coba perhatikan gambar ini teman-teman. Apakah kalian bisa melihatnya dengan jelas? Tepat sekali. Ini adalah rangka anggota gerak atas atau tangan. Kalau gambar ini adalah rangka anggota gerak bawah atau kaki. Rangka anggota gerak bawah ini juga terdiri dari beberapa tulang teman-teman. Antara lain tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini kita sudah selesai mempelajari tentang alat gerak pasif pada manusia, teman-teman. Sekarang saatnya kita mempelajari tentang alat gerak aktif pada manusia. Masih ingat kan teman-teman apa alat gerak aktif pada manusia? Tepat sekali, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa otot itu? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia yang bisa menggerakkan tulang, sehingga membuat hewan dan manusia seperti kita dapat bergerak. Lalu sebenarnya apa sih fungsi otot ini? Fungsi otot antara lain yang pertama, menggerakkan tulang sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, otot juga menggerakkan organ tubuh seperti jantung, usus, dan juga lambung. Dan yang ketiga, otot mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita, teman-teman. Tahukah kalian, otot manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Wah, semakin penasaran nih, apa sih perbedaan ketiga otot itu? Kita pelajari lebih jauh lagi yuk teman-teman. Otot polos ini mempunyai ciri-ciri khusus teman-teman. Ciri-ciri otot polos diantaranya adalah waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Otot polos ini terletak pada organ dalam. Otot polos memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Oh iya teman-teman, pergerakan dari otot polos ini sangat lambat dan mudah lelah. Tapi otot polos ini bekerja dengan sendirinya. Jadi saat bekerja, otot polos tidak dipengaruhi oleh otak. Lihat gerakanku ini teman-teman. Nah, kalau kita sedang menggerakkan anggota tubuh kita itu, yang bekerja adalah otot lurik teman-teman. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka. Maka otot lurik juga disebut otot rangka. Tahukah kalian mengapa disebut dengan otot lurik? Tepat sekali, dinamakan otot lurik karena jika kita lihat ada sisi gelap dan sisi terang yang berselang-seling. Jadi disebut dengan otot lurik teman-teman. Nah, ciri-ciri otot lurik adalah otot lurik memiliki bentuk silindris dengan garis gelap terang. Bentuk otot yang panjang memiliki banyak inti sel. Inti sel itu berada di tepi teman-teman. Letak otot lurik adalah melekat pada rangka. Cara kerjanya adalah dengan perintah otak. Oh iya teman-teman, otot lurik ini bekerja dengan cepat dan mudah lelah teman-teman. Jadi saat melakukan aktivitas jangan terlalu memaksa otot lurik kita ya teman-teman. Kasihan, nanti mudah lelah. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman cirinya. Tapi kalian pasti ingat tentunya. Otot jantung ini berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh teman-teman. Lalu bagaimana sih ciri-ciri otot jantung ini? Otot jantung berbentuk silindris dan memiliki percabangan. Pada otot jantung memiliki satu inti sel yang berada di tengah.
Otot jantung ini terletak pada jantung, teman-teman. Bekerjanya tanpa kesadaran manusia. Jadi, otot jantung ini bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Wah, kalau istirahat bisa-bisa jantung kita berhenti bekerja, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahami tentang organ gerak manusia? Bagaimana anak-anakku sekalian? Atas penjelasan teman kita yang tadi, tentunya sudah paham dong. Kalau sudah paham, Pak Ipul akan ngasih tugas. Tugas yang pertama, silakan kalian buka halaman 127 yang bagian ayo eksplorasi. Nah, di situ ada gambar otot. Nah, silakan kalian tulis itu bentuk otot apa. Sedangkan tugas yang kedua yaitu silakan kalian gambar torso yang ada di buku halaman 128. Silakan kalian gambarnya di buku tulis. Di buku tulis nanti kalian kasih keterangan sedetail-detailnya. Semakin banyak semakin bagus nilainya. Terserah, kalau mau ngerjain sedikit juga nggak masalah, artinya nilainya juga sedikit. Sedangkan tugas yang terakhir, kalian buat kesimpulan dengan bahasa sendiri, ditulis di kolom kesimpulan, atau boleh semuanya ditulis di buku tulis juga gak masalah. Kami tunggu ya, silahkan kirim ke Bu Astin dan Pak Ipul. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang kurang paham, tanya langsung ya ke wali kelasnya masing-masing. Yang kelas 5A bersama Bu Astin tentunya, yang kelas 5B bersama Pak Ipul. Dan mungkin di sini Pak Ipul undur diri. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa di antara kalian yang aman jiwanya, sehat jasadnya, maka seolah-olah semua kenikmatan dunia diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.